Saudara sekalian yang kekasih, satu anugerah yang tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan apapun, yaitu kalau kita bisa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang maha tinggi, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Menjadi anak-anak Allah bukanlah sekedar sebutan, saudara. Kemudian disusul janji berkat dan perlindungan yang bisa Bapa berikan. Menjadi anak Allah adalah keberadaan atau kenyataan hidup yang ditandai atau diberi ciri, saudaraku. Kehidupan yang sekarakter dengan Bapa dan keintiman sebagai anak. Berbicara mengenai sebutan sebagai anak Allah yang disusul dengan janji berkat dan perlindungan yang Bapa berikan, ini bicara mengenai hak. Tetapi berbicara sebagai anak Allah dengan keberadaan atau kenyataan hidup sekarakter dengan Bapa dan keintiman sebagai anak, ini bicara mengenai tanggung jawab dan panggilan. Saudara harus membedakan dua kutub ini, saudara. Ya, dua kutub ini. Sebagai anak-anak Allah, ini sebutan. Ini janji berkat dan perlindungan. Ini bicara soal hak, saudara. Tetapi sebagai anak-anak dalam keberadaan, sekarakter dengan Bapa, sekarakter Bapa dan intim sebagai anak. Ini panggilan. Panggilan atau tanggung jawab. Panggilan atau tanggung jawab. Yang kedua ini dipenuhi, saudaraku sekalian. Ini otomatis sebutan menjadi sah. Janji berkat dan perlindungan atau haknya pasti diberikan. Jangan dibalik. Ini yang diusahakan. Walaupun tidak diucapkan secara terbuka atau terang-terangan atau secara eksplisit. Tetapi kesan yang ditimbulkan dan bangunan doktrin yang mengakar dalam diri banyak orang Kristen dengan liturgi, dengan misa, dengan kebaktian, melalui puji-pujian penyembahan. Seseorang mendapat sebutan anak Allah, mendapat janji berkat dan perlindungan. Sedangkan ini otomatis akan dialami. Ini tidak diucapkan memang, tetapi kesan yang ditimbulkan demikian. Dan itu salah, itu keliru, saudara. Ini yang digumuli, ini yang digumuli, ini yang diusahakan, saudara. Maka sebutan ini otomatis menjadi sah. Janji berkat, perlindungan dan hak akan diberikan. Nah, kekristenan yang benar itu memfokuskan diri pada panggilan dan tanggung jawab ini. Bukan pada hak. Ini tidak boleh dipromosikan lebih dari yang kedua ini. Ini yang harus dipromosikan. Ini yang harus terus-menerus diekspos. Terus-menerus ditekankan, terus-menerus dibagikan, terus-menerus diajarkan. Perjalanan hidup kekristenan harus perjalanan meresponi panggilan dan tanggung jawab menjadi anak-anak Allah. Sebab Tuhan memberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya tidak bermaksud menjelaskan bahwa menjadi anak-anak Allah adalah mekanisme otomatis. Kata supaya
tidak bermaksud menjelaskan bahwa menjadi anak-anak Allah adalah mekanisme otomatis. Tetapi panggilan dan tanggung jawab yang harus dijalani dalam suatu proses panjang dan penuh perjuangan. Nah, kita melihat sekarang, saudaraku, dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 dari ayat 10. Ayat 10 kita mulai sampai ayat yang ke-12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terus, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. saudara, ayat 12 tadi dikatakan yang menerimanya diberi kuasa supaya. Ini kalimat penting, supaya tidak bermaksud menjelaskan atau menunjukkan bahwa menjadi anak-anak Allah adalah mekanisme otomatis. Tetapi kata supaya itu merupakan indikasi atau petunjuk bahwa panggilan dan tanggung jawab menjadi anak Allah harus dijalani dalam suatu proses panjang dan penuh perjuangan. Misalnya, saudara, kata mengenal dulu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaan tidak mengenal. Karena tidak mengenal, maka tidak menerima. Bagaimana bisa menerima tanpa mengenal? Kalaupun menerima tanpa mengenal, maka penerimaannya pun penerimaan yang tidak proporsional atau yang tidak wajar. Dan Tuhan tidak ingin kita punya iman buta, saudara. Kalau seorang pria berkata, aku menerima engkau sebagai istri. Aku menerima engkau sebagai istri. Itu bukan sekedar bersedia menjadi suami atau berstatus menikah telah punya istri. Tetapi ketika dia berkata, aku menerima engkau sebagai istri, itu sudah dalam satu kerangka pengertian, understanding yang lengkap. Bahwa engkau wanita yang patut dipanggil mami oleh anak-anakku dan pantas menjadi pendampingku karena aku mengenal kamu. Ya memang ada orang yang menikahkan, dipaksakan, dijodohkan atau buru-buru, ya, ada. Tapi itu bukan jodoh yang ideal, bukan pasangan yang ideal, saudara. Demikian pula kalau seorang wanita berkata, aku menerima engkau sebagai suami. Itu bukan sekedar keberaniannya berstatus menikah dan punya suami, tapi dengan segala pengertian bahwa dia akan jadi seorang ibu. Dan mengenal pria yang akan didampinginya, yang pantas disebut atau dipanggil papi oleh anak-anak. Ya, jangan tidak pantas jadi dipanggil papi, tapi sapi. Pantas dipanggil papi. Makanya mengenal lawan jenis sebelum menikah, mengenal bakal teman hidup itu mutlak. Mutlak. Dan pengenalan itu tidak boleh pengenalan secara fisik. Sebab kalau pengenalan secara fisik mulai pasti tidak objektif lagi. Tidak objektif. Hanya karena pengen punya teman yang bisa diajak bergandengan, ya. Karena pengen punya teman yang bisa diajak berciuman, dan lebih lanjut lagi hal-hal yang tidak pantas diucapkan. Itu pengenalan seperti ini, pengenalan fisik
yang membuat orang tidak objektif dan biasanya gagal menemukan partner. Coba dunia kita itu sudah begini ya saudara, begitu mudahnya orang berciuman dan melakukan kontak-kontak fisik yang mestinya sangat harus dijauhi, sangat harus dijauhi ya. Harus dijauhi. Oleh sebab itu jangan heran kalau perceraian juga mudah terjadi, perceraian. Karena tidak mengenal. Mengenal saja belum tentu juga langgeng perkawinannya. Apalagi kurang mengenal saudara ya. Waktu pacaran kan semua serba gemerlap. Ya, orang jadi buta saudara. Karena tidak objektif tadi. Maka sebelum menikah, ya kalian yang belum menikah, bukalah mata lebar-lebar. Bila perlu gunakan mikroskop. Supaya ketahuan kalau virus-virusnya. Sesudah menikah, tutuplah mata rapat-rapat. Nah inilah pasanganmu. Sudah. Bertanggung jawablah atas pilihanmu. Apakah dia baik atau buruk, ternyata dia bagaimana, tetap kamu harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Nasi sudah jadi, bubur. Makanlah bubur itu. Masih punya kesempatan jadi bubur ayam atau bubur ikan. Asal jangan jadi bubur busuk atau dibusukkan. Saudara. Jadi kan harus mengenal. Nah, saudara melihat bagaimana orang-orang Kristen ya, yang pindah agama. Walaupun dari kecil Kristen, saudara. Lalu ketika pindah agama, dia mencelah. Dia mencelah agama lamanya. Setelah keluar dari agama Kristen, masuk agama lain. Ya. Setelah menjadi Kristen, dia masuk agama lain. Dia berkata, agama saya yang baru ini membuat saya damai. Ya kan? Saya mendengar itu, pernyataan itu di layar kaca. Itu kan sebenarnya menzolimi agama lain. Menzolimi agama Kristen. Makanya mimbar gereja tidak boleh dipakai untuk kesaksian orang-orang yang dulu beragama lain lalu masuk Kristen. Saya tidak izinkan. Selalu ada kemungkinan orang beragama lain pindah. Seorang yang beragama pindah agama lain. Itu selalu ada dimanapun. Tetapi biarlah itu dilakukan dengan sopan, dengan pantas dan dewasa. Di tengah-tengah masyarakat yang pluralistis, yang majemuk. Ya. Setelah saya tidak jadi Kristen, saya malah tenang. Loh, biar orang tuamu Kristen, bahkan orang tuamu pendeta. Kan ada itu kesaksian orang yang masuk agama lain, orang tuanya itu pendeta. Biar orang tuamu pendeta, tapi karena kamu tidak belajar kebenaran, kamu tidak menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Tidak, bukan hal yang rahasia ada anak pendeta yang mengkonsumsi narkoba, yang gagal menikah, ada di ujung langit manapun ada. Nah yang begitu juga jangan diekspos, itu lebih melukai lagi saudara. Atau anak dari tokoh agama mana lalu masuk Kristen, nggak perlu diekspos. Itu akan mengganggu kelestarian hidup bersama di negara yang majemuk ini demi menjaga kebinekaan negara kita. Saudara, mengenal dulu, baru menerima. Dan ini bukan satu perjalanan yang pendek, saudaraku. Ya. Menerima sebagai apa? Sebagai pemilik. Dia datang kepada milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Tapi yang menerimanya diberi kuasa, mengenal. Mengenal sebagai pemilik. Bagaimana menerima Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan. Bahwa dia Allah anak yang bersama Bapa di surga menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan manusia.
Bagaimana menerima dia sebagai Tuhan? Pengakuan sebagai Tuhan itu apa konsekuensinya dalam hidup ini? Diajarkan. Menerima dia sebagai juru selamat. Juru selamat apa? Diajarkan. Dan ini perjalanan panjang. Saudaraku sekalian, misalnya ya, setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, itu kan seperti seorang majikan, seorang tuan, seorang kurios, ya, seorang majikan, seorang penguasa membeli budak. Budak yang dikuasai pihak lain ditebus. Sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. Dilepaskan dari kutuk dosa dan cengkraman kuasa kegelapan. Nah, setelah kita ditebus, maka kita harus menyadari bahwa seluruh hak kita telah dimilikinya. Nah, kita harus merelakan diri untuk dimiliki Tuhan. Nah, bagaimana hidup sebagai seorang yang seluruh haknya rela dimiliki Tuhan dalam aplikasi konkret kehidupan? Nggak mudah. Harus diajarkan kebenaran-kebenaran firman. Lebih baik seluruh hak kita kembali kepada sang pemilik, daripada seakan-akan kita memiliki hak itu dan dengan bebas kita menggunakannya. Dengan mulutku aku mengucapkan apa yang aku mau ucapkan, dengan tanganku aku mau bergerak, dengan kakiku aku mau melangkah, dengan harta uangku aku mau beli belanja dan beli apa. Seakan-akan dia bisa hidup bebas, bahagia, tapi dia tidak tahu bahwa cara hidup ini, cara hidup di bawah dominasi cengkraman kuasa kegelapan yang menggiringnya ke dalam api kekal. Lebih baik kita menjadi anak Tuhan yang belajar bagaimana hidup dalam dominasi Tuhan, di mana hak-hak kita kembalikan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, nanti kita akan bicara itu secara khusus jika waktu cukup. Saudara, jadi dia memberikan kuasa, dan berkali-kali saya selalu mengajarkan kuasa itu exousia. Ingat, kuasa exousia itu penebusan. Saya baru saja bicara soal penebusan, oke? Lalu Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa dituntun kalau kita tidak belajar kebenaran? Kebenaran itu Injil, saudaraku. Ini kebenaran. Kalau pakai bahasa bebas, maaf ya, Roh Kudus nganggur. Nggak belajar kebenaran, nganggur deh. Apa yang mau dijelaskan? Kadang-kadang diganti dengan begini, diganti begini. Semalam saya mimpi ketemu Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan yang itu semua subjektif. Dan lebih besar kecenderungan itu salah. Itu dikarang. Itu tidak benar. Itu tidak murni. Itu palsu. Itu bohong. Lebih cenderung bohong. Tidak semua, lebih cenderung. Lalu di sini kita menemukan penggarapan Tuhan. Yang menarik itu di sini. Yang menarik di sini, saudara. Kalau ini bicara soal pengalaman hidup. Kalau ini bicara soal pengalaman hidup. Aneka pengalaman hidup yang dialami, ya saudara. Ini bicara soal pengalaman hidup. Ini kebenaran. Ini kebenaran. Kalau ketika kita bicara satu kebenaran di sini, dalam pengalaman hidup ketika kita menemukan satu pengalaman, oh aku tahu, kita bicara mendengar kebenaran di sini, di gereja, di suara kebenaran. Waktu pengalaman hidup kita menemukan, oh ini. Jadi pengalaman-pengalaman hidup itu menggoreskan sesuatu dalam jiwa kita yang membangun karakter Bapak. Tidak cukup hanya dengan mendengar khotbah, ikut PA lalu jadi benar. Tidak cukup. Naif sekali, saudara. Jadi bayangkan kalau 4 tahun belajar teologi biar dapat SPH. Itu belum matang, belum menggores. Bahkan kadang-kadang apa yang dipelajari di sekolah tinggi teologi itu hanya konsumsi otak. Saya bukan melecehkan sekolah tinggi teologi ya. Saya sendiri seorang pengajar. Saya sendiri seorang pengajar dari sekolah tinggi teologi.
Dan saya belasan tahun ada di, malah puluhan tahun, 20 tahun lebih ini, ya, sebagai mantan pemimpin sekolah tinggi teologi. Jadi nggak cukup belajar teologi, belajar Alkitab, pendalaman Alkitab perlu dewasa. Nggak cukup, ini dimatangkan lewat pengalaman-pengalaman. Ini lewat ini. Kalau kita tidak belajar kebenaran, pengalaman-pengalaman hidup setiap hari itu hanya dianggap fenomena biasa yang tidak memuat kebenaran, tidak memuat mutiara kebenaran. Kalau Anda di sini belajar mengasihi musuh, misalnya di gereja Anda belajar mengasihi musuh, Anda harus ketemu musuh, Anda harus dimusuhin. Bagaimana mengasihi musuh? Ketemu di situ. Kalau Anda bicara soal belajar bagaimana tidak khawatir, Anda mesti ketemu masalah-masalah berat yang menekan hidup Anda. Anda dibawa ke satu situasi di mana saudara merasa cemas atau khawatir. Nah, di situ Anda mempraktekkan kebenaran. Tapi kan sering pengalaman masalah-masalah hidup di sini dianggap kecelakaan. Lalu ketika datang ke pendeta, Pak Pendeta, saya punya pengalaman, saya punya masalah ini. Jawabnya singkat sekali, berdoa. Cabut masalah dalam nama Yesus. Apa itu namanya? Kutuk apa dicabut. Padahal itu berkat Tuhan, gerak Tuhan dalam mendewasakan kita. Kenapa bisa terjadi itu ya Pak ya? Karena begini saudara. Karena orang hanya mengenal ini sebutan sebagai anak Allah, janji berkat dan perlindungan. Dia tidak mengerti bahwa menjadi anak Allah itu keberadaan yang ditandai karakter bapak dan intim sebagai anak. Ini panggilan atau tanggung jawab. Ini yang digumuli. Nah, kuasa itu diberikan, saudaraku, bukan membuat mekanismenya tidak otomatis menjadikan kita ini anak-anak Allah, tetapi merupakan panggilan tanggung jawab untuk diperjuangkan supaya kita sekarakter dengan Bapa dan punya keintiman. Sebagai keseriusan kita menjadi milik Tuhan yang masuk proses menjadi anak-anak Allah, kita harus rela kehilangan hak. Dan kita harus rela menyerahkan kepada Dia yang berhak atas hidup kita. Ya. Coba kita baca dulu saudaraku di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, terus? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudaraku, bentar ya. Hendaklah kamu memiliki apa itu pikiran, perasaan Kristus. Sekarakter dengan Bapa. Tapi Bapa tidak kelihatan. Bapa tidak kelihatan. Tuhan Yesuslah yang tampil. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesuslah yang tampil. Oleh karena itu, saudara, di dalam Injil kita menemukan kehidupan Tuhan Yesus. Di sini kita belajar gaya hidupnya dan ajarannya. Ini di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu epicentrum. Perjanjian Baru itu epicentrum dari kebenaran. Orang harus fokus di Perjanjian Baru. Bukan berarti Perjanjian Lama dibuang. Fokus di Perjanjian Baru. Di situ kita menemukan kehidupan Tuhan Yesus yang kita harus teladani, gaya hidupnya dan ajarannya. Selama ini kita sering ya mendengar, mengamati pembicara-pembicara Kristen yang dengan ceroboh mengambil ayat-ayat Perjanjian Lama tanpa melihat konteks ayat itu, kapan ayat itu ditulis, untuk siapa,
Ya, dalam rangka apa, zaman kapan, gitu. Lalu dikenakan dalam hidup hari ini secara kontemporer. Nah, ini terjadi pemerkosaan teks. Misalnya di dalam kitab Mazmur ditulis begini. Ketika Allah memulihkan Sion, begitu, dan seterusnya. Lalu pembicara berkata, tahun ini tahun pemulihan. Dia comot aja itu ayat. Misalnya ada kitab Yesaya mengatakan, kamu akan diangkat dari antara bangsa-bangsa menjadi kemuliaan bagiku. Wah, saudara, Tuhan akan mengangkat kita di antara bangsa-bangsa. Tahun ini, tahun di mana Tuhan akan mengangkat kita, menampilkan kita. Bukan tidak mungkin, bisa saja. Tetapi konteks ayat itu bukan demikian. Bukan demikian. Tidak harus untuk kita sekarang. Nah, contoh yang sering saya kemukakan, misalnya satu ayat dalam Yesaya mengatakan, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada umat pilihan. Umat pilihan di situ kan bukan orang Kristen. Waktu ditulis itu bukan untuk orang Kristen, untuk orang Yehuda. Lalu pembicara berkata, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Itu kan pemerkosaan teks. Kehidupan Yesus yang harus didalami. Ini yang dipelajari. Ini yang kita kenakan. Sebab sebutan umat pilihan itu bukan sekedar sebutan keberadaan. Keberadaan sebagai anak-anak Allah yang sekarakter dengan Bapa dan punya keintiman sebagai anak. Itu harus diperjuangkan dengan sangat serius. Ya. Jangan menipu orang, saudara, dengan janji-janji berkat, ya. Janji-janji berkat bahwa kamu luar biasa, kamu anak Tuhan yang diberkati, kamu umat pemenang. Tapi tidak diajarkan bagaimana keberadaan sebagai anak-anak Allah. Ini bisa penipuan. Mestinya bagaimana menggumuli kehidupan sebagai anak Allah yang sekarakter dengan Bapa dan intim sebagai anak, maka segala hak, berkat dan perlindungan akan Tuhan beri. Ini otomatis diberikan, saudara. Otomatis. Tapi kalau tekanannya pada yang pertama ini sebutan, wah ini bisa palsu. Kamu anak Allah, pantas nggak disebut anak Allah? Pantas nggak? Kamu umat pilihan, kamu umat pemenang, sudah bergumul nggak jadi umat pemenang? Nah, terjadi penipuan. Dikhawatirkan nanti kalau orang mati tutup mata, nggak dikenal Tuhan, nggak dikenal Tuhan, saudara. Ini membangun damai semu, membangun sejahtera semu, seolah-olah dia sudah pada posisi sebagai anak Tuhan yang baik. Padahal kata supaya itu tidak mengindikasikan otomatis. Tetapi kata supaya itu mengindikasikan satu proses panjang perjuangan untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk secara de facto, secara kenyataan menjadi orang yang sekarakter Bapa dan intim sebagai anak. Betapa mengerikan keadaan ini, saudara. Saya kira sebagian saudara juga sebenarnya sudah terjebak di sini. Sudah nyaman jadi anak Tuhan, sudah ke gereja, sudah jadi anak Allah. Anda belum sungguh-sungguh mengenal dia loh. Ini nanti belum lagi kalau terbangun satu image bahwa seorang pendeta ini seorang yang punya hubungan VIP dengan Tuhan, ya. Very important person dengan Tuhan, ya. Jemaat tetap dengan level sebagai kelas geladak. Ini VIP, ini kelas ekonomi berantakan. Ini kelas VIP dan selamanya selalu begini. Selalu ada jarak-jarak. Padahal setiap kita punya hak yang sama untuk mengenal Allah, untuk sekarakter dengan Bapa dan intim dengan Dia. Saudara bisa mengerti maksud saya? Dikotakkan, nanti mesti didoakan, ya.
dikotakkan. You mesti harus ditumpangin tangan. Bahkan menurut yang saya pahami, suatu hari kalau saya meninggal atau saya dipindah tugaskan Tuhan kemana tahu, mungkin dipindahkan ke langit baru, bumi baru. Saudara, tanpa saya pun sudah memiliki jalur pemikiran yang benar. Ketika membaca Alkitab itu sudah bisa menemukan kebenaran sendiri. Kalau dulu pusing, tapi sekarang setelah membaca Alkitab Anda ingat, oh ya waktu itu Pak Eras ngomong begini, oh hubungannya begini. Anda sudah tidak tertipu lagi, atau kalau pakai bahasa Alkitab, tidak terombang-ambingkan oleh pengajaran manusia. Anda bisa punya kedekatan dengan Bapa di surga. Di ujung langit manapun Anda yakin Anda anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan dan berhak menerima segala berkat dan pemeliharaan yang sempurna. Tidak ada kelas-kelas, tidak ada strata, tidak ada kasta. Saya lihat banyak pemimpin-pemimpin gereja yang hari ini tampil seperti dewa. Seolah-olah dia VIP Tuhan. Oh, saya bukan mengatakan salah kalau seorang pemimpin itu punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Harus punya hubungan yang lebih dari jemaat. Tapi jangan mengesankan adanya kotak pengkotakan itu strata atau kasta. Jangan. Bahkan pengajaran pun Anda juga suatu hari bisa tidak tergantung dari saya. Anda sudah bisa menemukan kebenaran sendiri ketika membaca Alkitab. Walaupun Anda tidak bisa bahasa Yunani Ibrani, tetapi kata-kata yang penting untuk dimengerti sudah saya jelaskan berulang-ulang. Ada eksosia, ada dunamis. Itu nanti akan membangun pengertian-pengertian yang membuat Anda kokoh memahami siapa Bapa di surga itu. Dan Anda menerima Dia sebagai juru selamat itu lewat aplikasi konkret kehidupan. Aku menerima engkau sebagai istri. Udah kenal dulu dong, udah. Tapi lengkap sih belum. Tapi udah kenal garis besar. Oke. Nah, lebih mengenal lagi. Dan perlakukan sebagai istri. Istri perlakukan sebagai suami. Nah, baru jadi pasangan yang ideal. Nah, kita sebagai anak jadi pasangan yang ideal. Kalau nanti Bapak Ibu saudara sekalian, Anda belajar ini, keberadaan sebagai anak, Anda tidak mempersoalkan hak lagi. Kita ini dari apa yang tidak ada menjadi ada loh. Kalau Tuhan mengosongkan diri, itu penting, kata penting. Tadi dikatakan mengosongkan diri ya, Allah jadi manusia. Oke. Lalu aplikasinya kita apa Pak? Kita mengosongkan dirinya bagaimana? Begini saudaraku sekalian. Kan kita hanyut dengan cara hidup orang tua dan lingkungan kita. Yang judulnya adalah suka-sukaku. Sekarang setelah kita jadi anak Tuhan, kita harus mengembalikan hak ini kepada Bapa, kepada Tuhan maksud saya, yang menciptakan kita. Dasarnya adalah kita diciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada, bara. Diciptakan tanpa bahan. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo, saudaraku. Tidak ada menjadi ada. Bayangkan, saudara. Bayangkan gini loh, nama saudara masing-masing. Erastus itu tidak ada. Dari tidak ada. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Nah sekarang jadi Erastus. Dia tidak punya hak apa-apa sebenarnya. Bahkan hak hidup yang dia miliki, satu-satunya, itu pun hidup untuk dia yang menciptakan. Amin. Tapi karena dosa, kita nggak diajar dengan benar. Kita suka-suka sendiri kan. Dengan mulutku, dengan tanganku, dengan kakiku, dengan hartaku, dengan uangku. Setelah kita sadar, wah ini kalau begini terus digiring menuju api kekal. Lalu kita kembali ke Tuhan. Nah sekarang kita belajar. Baik makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Oh ini udah gampang. Harus mengenal siapa dia, siapa aku. Bagaimana menempatkan dia, bagaimana aku menempatkan diriku. Nah itu proses mengenal kebenaran tadi. Oh ini panjang saudaraku sekalian. Dari situlah orang baru benar-benar bisa bertumbuh.
Maka tidak heran kalau di Lukas 14:33 Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, dia tak dapat jadi muridku, tidak bisa berkembang. Selama kita masih terikat dengan percintaan dunia, tidak bisa berkembang. Ini bukan berarti lalu saudara jadi orang miskin ya. Enggak. Anda akan dipelihara Tuhan. Melepaskan diri segala milik itu berarti Anda tidak terikat dengan materi. Kalau saudara hari ini belum punya rumah, Anda jangan berpikir beli rumah. Rumah kontrak, ya sudah, bersyukur dengan rumah kontrak ini. Kalau sampai misalnya, sampai mati menutup mata Anda tidak pernah punya rumah, itu pun jangan dianggap kecelakaan. Ya kalau sekarang Anda naik motor, jangan melirik aku kapan punya mobil. Tidak perlu, jalani saja hidup ini. Itu yang membuat Anda jadi buta terhadap kebenaran. Yang sudah punya mobil, bersyukur dengan mobil yang ada. Kalaupun harus ganti, harus ada alasan-alasan tertentu yang pada dasarnya bukan untuk kebanggaan atau kesombongan. Kalau hanya naik mobil niaga, itu kurang prestis, harus sedan. Nah itu yang jadi jahat. Tapi untuk performance, di mana ada bisnis, itu masalah lain, saudara. Ya. Pak, apakah dengan cara begitu orang bisa maju? Sangat bisa. Sebab ketika saudara belajar kebenaran ini, harus lengkap dong ya. Ini kan baru sepotong dari begitu luas kebenaran. Saudara kan harus belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tidak mungkin anak-anak yang mengasihi Tuhan lalu tidak punya ranking. Tidak mungkin. Dia harus punya ranking. Sebab dia harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Harus ranking. Kalau dia berkarir, dia pasti sukses. Kalau dia kerja, dia pasti berprestasi dalam kerjaan. Contoh sederhana, kalau di seorang pembantu rumah tangga yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia membersihkan karpet, pasti bukan hanya di atas, bawahnya pun juga disedot. Kalau menemukan uang di kantong majikannya, dia pasti kembalikan. Pembantu seperti ini tidak mungkin tidak digunakan. Majikannya akan berkata, udah sekarang kamu jangan jadi pembantu dulu, kamu tolong jaga toko ya, awasi ya. Udah tahu jujur dia. Naik lagi nanti. Kamu pimpin ini ya, kamu jadi pemimpin di toko ini ya. Kamu udah tahu harga-harganya kan. Saya ngomong ini gak main-main loh. Karena saya sudah ketemu seorang pembantu yang sekarang dipercaya jadi penjaga toko. Jadi bos di toko itu. Yang punya bukan dia. Gak tahu kalau lulusan SMA atau SMP dia. Bisa, kenapa tidak? Terus itu. Jadi kalau orang betul-betul mengerti kebenaran, itu sulit jadi miskin. Sukar tidak berprestasi. Tidak mungkin. Tidak berprestasi itu tidak mungkin. Kalau orang yang diajar dikit-dikit doa, masuk ke ruang doa, dikit-dikit kebaktian. Bukan tidak boleh kebaktian loh. Harus kebaktian. Tapi seolah-olah itulah jalan untuk memperoleh berkat Tuhan. Mungkin saudara nggak ngerti maksud saya tadi apa. Saya juga agak ragu-ragu. Anda tahu enggak? Mengusahakan untuk dapat berkat itu di sini nih. Ini diutamakan doa, puasa, ke gereja. Bukan tidak boleh. Ini loh yang diusahakan. Otomatis ini akan diberikan. Otomatis dia akan puasa pada waktunya. Otomatis dia akan berdoa. Otomatis akan mendengar suara kebenaran. Paham ya saudara? Ini kesempatan yang luar biasa kalau kita boleh menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Di dunia kita diberkati, betul. Dipersiapkan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Jangan hanya janji-janji berkat, Allah akan memberkati berlimpah-limpah, dipulihkan ekonomimu, dirahmati. Tapi jangan lupa perpuluhannya saudara ya. Kira-kira kalau model begini nyari apa? Kalau bukan nyari duit. Tapi banyak hamba Tuhan ya mengajarkan itu tidak bermaksud menipu orang. Kenapa? Karena sudah menipu dia sendiri, tertipu oleh dirinya sendiri. Dia tidak ngerti. Sebab yang dia pikir ya, mengasihi diri sendiri itu kalau dia makmur, punya rumah, punya mobil. Nah, itulah ya. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kasihlah sesamamu. Maka cara dia mengasihi jemaat pun juga begitu. Engkau diberkati, saya doakan usahamu maju diberkati. Itulah cara dia mengasihi orang, karena begitulah cara dia mengasihi diri sendiri.
Sebenarnya dia tidak bermaksud menipu, sebab dia sendiri tertipu oleh dirinya sendiri. Ini agak sama ya, walaupun nggak sama persis. Orang yang ditipu beli barang, ini asli bagus, dia beli. Dia bilang sama orang, ini bagus loh, asli. Padahal dia ditipu juga. Sama seperti itu, kajian deh. Dan saya harap saya mengajarkan kebenaran ini, mereka mendengar lalu mereka bertobat atau berubah. Ini pasti diberikan Tuhan lah, Bang. Tuhan punya langit dan bumi. Nggak usah orang Kristen lah. Orang kafir saja kalau kerja keras juga limpah dan makmur. Banyak negara-negara non beragama maju, makmur, masyarakatnya pun bermoral baik. Kalau orang misalnya memblame gitu, orang-orang Jepang yang tidak punya Tuhan seperti orang Indonesia, makmur. Dilanda tsunami mereka bisa antri dengan baik, tidak berebut makanan. Harga-harga supermarket, pemilik supermarket menurunkan harga. Coba, wah kalau orang Indonesia atau di negara lain, demand market tinggi, beras yang mestinya 7.000 jadi 70.000 orang makan. Jurnalis dunia mengatakan memukau dunia. Gaya hidup masyarakat Jepang memukau dunia. Nah kalau sampai orang Kristen tidak lebih memukau, nggak benar Kristennya dong. Nggak benar itu Kristennya. Walau ini tidak mudah. Saya pun juga melewati proses evolusi iman dan satu perburuan spiritual yang panjang, saudara. Bisa ngomong begini juga lewat proses panjang ya, saudara. Tidak mudah, saudara. Saya mengerti tidak mudah. Tapi dengan kebenaran ini, saya harap kita semua terbuka. Tadi dikatakan di ayat yang ke Filipi 2, ayat berapa? 6, coba dibaca. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kalau Tuhan Yesus Allah anak menjadi manusia, kita yang selama ini boleh suka-suka sendiri, sekarang mulai tidak suka-suka sendiri. Apa maumu Tuhan? Apa kehendakmu Tuhan? Makanya kalau orang sudah memenuhi panggilan dan tanggung jawabnya sekarakter dengan Bapa dan intim dengan Bapa, dia nggak mengklaim lagi janji Tuhan. Siapa kita bisa mengklaim janji Tuhan? Klaim janjinya. Ini kalau saya boleh ngomong sama orang-orang itu, saya suruh, duduk situ kita ngomong. Mana ada ayat kamu boleh mengklaim janji Tuhan? Itu Pak, mintalah akan diberikan kepadamu. Saya sudah belajar bahasa aslinya. Bukan dikabulkan tapi dijawab. Baca nggak ayat berikutnya? Dia tidak memberi batu kepada anak yang minta roti. Dia tidak memberi ular kepada anak yang minta ikan. Betul? Berarti kamu tidak boleh minta batu, tidak boleh minta ular. Betul? Permintaanmu pun dibatasi loh. Mintalah apa yang akan diberikan. Kira-kira teksnya begitu. Nah, apa maksud saudara? Itu pun pembatasan loh. Dia tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti, dan tidak memberikan ular kepada anak yang minta ikan. Berarti kamu tidak boleh minta ular, tidak boleh minta batu. Kamu harus minta apa yang dipandang dia sebagai roti dan ikan. Pembatasan itu. Kamu tidak punya hak loh nuntut apa-apa loh. Suka-suka Tuhan bukan suka-suka kamu. Tapi Alkitab mengatakan, Pak, mintalah, apapun akan diberikan. Baca dulu ayat sebelum sudahnya. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Ngerti dulu kehendak Tuhan, baru kamu minta. Ada lagi, Pak, dalam nama Yesus akan diberikan. Oh, lebih sulit lagi ini. Kalau kamu pakai nama saya, kamu tidak boleh mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu di luar persetujuan saya. Kalau kamu minta dalam nama Yesus, harus sesuai dengan keinginan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Lebih sulit loh. Kok sekarang nama Yesus dianggap sejajar dengan sandi yang ditemukan Alibaba, yang bisa membuka gudang harta karun itu? Simsalabim, dibuka. Seolah-olah Bapak di surga, Tuhan tidak berdaya kalau sebagai nama Yesus.
Allah Bapa tidak akan bisa diatur dengan nama Yesus Kristus. Justru kita yang diatur oleh nama Yesus Kristus itu. Seolah-olah Bapa di surga, nama Yesus berikan. Ini nona cantik nih, dalam nama Yesus jadi istriku. Buset. Bapa di surga, aku mau terima kerja di sini dalam nama Yesus. Kalau Anda kerja keras, sekolah rajin, produktif, udah nggak pakai nama siapa-siapa, Bapa di surga memberkati. Nama Yesus membuat engkau jadi anak Allah. Cukup itu. Cukup itu. Nama Tuhan Yesus membuat kita jadi anak Allah. Karena Dia menebus susah kita. Cukup itu. Jangan disalahgunakan. Udah karu-karuan, saudaraku sekalian. Dulu saya pikir itu salah. Ternyata sesat, saudara. Wena pakai nama Yesus, saudaraku. Kok enggak hormat ya kepada Tuhan ya? Dulu waktu saya direktor saja pakai nama saya tempeleng loh mahasiswa. Oh lagi di kantor tok 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 tok. Ya Pak. Masuk, panggil tuh, saya ada sekretaris kan. Turun masuk. Ya Pak, saya. Loh, siapa? Bapak panggil saya. Loh, nggak panggil saya. Siapa yang suruh? Nah, ini Pak, coba suruh sini. Bawa temannya. Kamu, ini wajah juga pertama tenang loh dia. Kamu suruh dia panggil saya. Enggak Pak, bercanda. Saya tempeleng sampai kepalanya muter. Emosi saya. Pak. Ini kalau jadi pendeta ini kudeta pendetanya ini. Pendeta seniornya ini. Kalau jadi pendeta, dia bisa pendeta seniornya di kudeta sama dia. Anak saya saja enggak boleh pakai nama saya. Suruh papa kamu. Papa enggak suruh. Jangan pakai nama saya, nak. Mentang-mentang anak Tuhan, terus pakai senjata. Dalam nama Yesus. Dalam dua. Bapak di surga pusing. Siapa yang minta pakai nama Yesus ini? Tolonglah kabulkan. Bisa vertigo Bapak di surga. Nggak bisa, itu Batara Guru, Batara Narada. Cerita pewayangan ada di situ. Jadi kalau Gatot Kaca atau Bima atau Arjuna lagi bertapa, kayangan gonjang ganjing ke langit kelap-kelap katon gitu. Sampai pusing-pusing itu Batara Guru dan berkata, Batara Narada Adinda, turunlah Adinda ke bumi. Siapa gerangan berpuasa sampai kayangan gonjang ganjing. Oh, Batara Narada turun. Terus dia lihat, wah, Kakanda Batara Guru, ternyata ada yang puasa minta bidadari. Wah, ya udah kasih aja situ yang paling jelek dulu dah. Kalau nggak mau kasih yang nomor 2 jeleknya dan seterusnya. Aduh saudara, Tuhan jangan disamakan begitu. Maka kenali Injil, kenali Allah Bapa. Kalau orang sudah mengenal panggilan dan kewajibannya, dia nggak nuntut. Akhirnya dia berkata, Thy will be done, not my will. Akhirnya begitu. Amin.